Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Ahmad Marzuki, mahasiswa UBP Karawang, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, khususnya di bidang industri kuliner. Yang pertama ada identitas perusahaan. Nama perusahaannya yaitu adalah Exoti. Jenis usaha industri kuliner, kegiatan usaha menjual minuman racikan. Alamat Stor Kosambi, Jalan Kosambi Telagasari, Dusun Kawali, Karawang. Nomor telepon 0813 1749 9815. Aspek legalitas, si Exoti ini sudah memiliki izin usaha atau SIUP, izin kecamatan dan juga NPWP. Terus ada aspek organisasi, nama pemiliknya Muhammad Rustandi. Untuk karyawan hanya memiliki satu karena Exoti berfokus pada penjualan takeaway. Tugas karyawan melayani pembelian dan meracik minuman. Aspek pasar sasaran yang dituju si Exoti ini adalah semua kalangan, berbagai umur dan berbagai gender. Dengan cakupan pasar yang luas, usaha kuliner Exoti ini mempunyai pasar yang ramai. Segi geografi, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Kosambi, Telagasari dan sekitarnya. Segi demografi, Exoti ini dapat didatangi oleh semua gender tanpa memandang umur. Segi psikologis, Exoti menjual produk minuman yang mementingkan mutu dan kualitas sehingga membuat konsumen percaya dengan minuman yang dijual. Segi perilaku, sesuai dengan perilaku masyarakat yang selalu ingin mencari minuman yang murah, minuman di Exoti ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau dibanding dengan produk minuman yang lain atau pesaingnya yang lain. Potensi pasar, dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh usaha ini, mereka mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Exoti juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapat konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Posisi pasar, Exoti memiliki posisi toko yang berdekatan dengan pasar Kosambi sehingga penjualan minuman lebih mudah karena berdekatan dengan pasar tradisional. Pasar yang menjadi fokus penjualan minuman diantaranya adalah pasar Kosambi, pasar Telagasari, area sekolahan, dan daerah situ lainnya. Pesaingnya, yang pertama ada ST, Jelly Potter, yang kedua yang terakhir ada Cendol Arif Kosambi. Ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Exoti menyediakan berbagai macam produk minuman seperti es kopi, lemon tea, alpukat kocok, dan durian kocok. Diproduksi dengan berbagai macam bahan premium dan berkualitas. Pemilihan jenis bahan yang berkualitas ini bertujuan agar produk yang dibuat memiliki kualitas yang baik untuk dapat memuaskan konsumen. Untuk harga, mereka menjual dengan harga berkisar antara 5.000 sampai dengan 20.000 sesuai dengan jenis bahan yang dipakai. Selanjutnya ada promosi. Mereka melakukan promosi dengan cara memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan sisanya mengandalkan relasi dari onward. Terus ada aspek teknis dan produksi terdapat di tabel berikut. Terus metode penilaian hasil value berdasarkan nilai yang paling tinggi yang dipilih yaitu daerah Kosambi dengan nilai 108. Terus ini ada siklus produksi. Yang pertama ada bahan dari supplier, yang kedua proses peracikan, yang terakhir minuman sampai ke konsumen. Aspek finansial, untuk investasinya dikurang modal kerja. Investasi 343 juta, modal kerja 300 juta dibagi 5 tahun. Hasilnya 8.600.000. Selanjutnya ada payback period. Karena kasnya cuman sampai 2 tahun saja, nggak sampai ke tahun kelima, maka sisa proses tahun keempat dibagi tahun kelima. PP sama dengan
juta dibagi 123 juta kali 12. Hasilnya 5,3 bulan dibulatkan menjadi 6 bulan. Selanjutnya ada ARR. Total ARR-nya 167 juta dibagi 171.500, hasilnya 97%. Terus ada NPV atau Net Present Value. Total kas bersihnya sudah terdapat 566.559.000. Total investasi 343 juta. NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Terus ada IRR. Dalam tabel kelima, diketahui yang terdekat adalah angka 2,758 adalah 3,227 adalah 25%. Maka nilainya positif, sama dengan ini nilai positifnya, hasilnya 78.774.000. Untuk hasil negatifnya selanjutnya ada ini nilai kas bersih 384.930. Terus total IRR sama dengan 35 ditambah 2,13% sama dengan 37,13 dibulatkan menjadi 38. Terus ada profitability index. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut: kas bersih dibagi total investasi dikali 100%. Terus hasilnya 1,08 dibulatkan menjadi 1,2 kali. PI lebih dari 1 maka diterima dengan baik. Kesimpulan, alat ukur payback period 2 tahun 6 bulan, keterangan baik. ARR 97%, keterangannya baik. NPV 223.559.000, keterangannya baik. IRR 37,13% dibulatkan menjadi 38, hasilnya baik. Yang terakhir ada profitability index 1,2 dibulatkan menjadi 1, hasilnya baik. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geluh Permadi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas MN19A. Di sini saya akan mempresentasikan observasi di bidang perdagangan. Yang pertama ada identitas perusahaan, nama perusahaan Toko Gas Parahan, jenis usaha perdagangan, kegiatan usaha menjual gas, alamat Kampung Kerajaan, RT 2 RW 1 Desa Mekarjaya Kecamatan Purwosari Kabupaten Karawang, nomor telepon 0813 1856 4825. Aspek legalitas.
Aspek legalitas itu ada NPWP usaha, izin usaha, sama izin lokasi. Aspek organisasi, sini nama pemiliknya Farhan Fadlur Rahman. Dia mempunyai karyawan, tugas karyawannya mengantar tabung gas ke toko-toko. Aspek pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh perusahaan dagang ini adalah semua kalangan ibu rumah tangga. Pertokoan, cakupan pasar yang luas, perusahaan dagang, toko gas Farhan ini mempunyai pasar yang ramai. Segmentasi pasar yaitu ada 4. Yang pertama, segi geografi. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Tamlang sampai Cikampek dan sekitarnya. Yang kedua, segi demografi. Gas yang dijual dari perusahaan dagang toko gas Farhan ini dibeli semua kalangan umur, khususnya sudah berumah tangga, semua agama, semua profesi, semua ras. Segi psikologis, toko gas Farhan menjual gas yang mementingkan mutu dan kualitas sehingga membuat konsumen percaya dengan gas yang dijual. Yang terakhir ada segi perilaku. Sesuai dengan perilaku masyarakat yang selalu mencari barang yang murah, di toko gas ini gas dijual dengan harga yang sangat ekonomis. Potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh toko gas, perusahaan dagang ini mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Posisi pasar, perusahaan dagang toko gas memiliki posisi toko yang berdekatan dengan pasar Cikampek sehingga membuat penjualan gas lebih mudah karena berdekatan dengan pasar tradisional. Pasar dan masyarakat sekitar yang menjadi fokus penjualan toko gas diantaranya adalah Cikampek, Pasar Kosambi, dan lain-lain. Pesaingnya. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Adapun pesaing toko gas Farhan diantaranya toko gas Bang Suhe, agen Mastris, sama agen Juki. Strategi bauran pemasaran. Produk toko gas Farhan menyediakan gas yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dan menjadikan konsumen merasa puas ketika membeli gas di toko gas Farhan. Lokasi toko gas Farhan memilih melakukan penjualan di Tamlang yang dekat dengan pasar Cikampek, Kosambi, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Harga gas yang dijual di toko gas Farhan yang ditawarkan antara 20.000 sampai 22.000 sesuai dengan banyaknya gas yang dibeli. Promosi, melakukan promosi penjualan interaktif dari mulut ke mulut. Aspek teknis dan produksi. Sini ada kebutuhan. Itu yang pertama pasar, kedua bahan baku, yang ketiga transportasi, yang keempat tenaga kerja, dan yang kelima dan barang-barang lainnya. Sini ada nilai lokasi yang ideal. Seperti Tamlang, Purwosari, Dawan. Berdasarkan metode penelitian hasil Value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Tamlang dengan nilai 110. Siklus produksi, gas dari gudang, pengiriman, lalu ke konsumen. Akses finansial, di sini ada investasi 800 juta, modal kerja 180 juta, umur ekonomis 5 tahun. Penyusutannya sama dengan investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis.
sama dengan 800 dikurangi 180 dibagi 5 tahun, hasilnya 124 juta. Payback period atau PP. PP sama dengan 56 juta dari hasil penjumlahan dibagi dengan 216 juta dari kas bersih tahun ketiga. Hasilnya 3,1 bulan sama dengan 4 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 4 bulan. Average rate of return itu rata-rata ARR sama dengan rata-rata IT per rata-rata investasi. Rata-rata IT sama dengan total IT per umur ekonomis. Rata-rata investasi sama dengan investasi per 2. Jadi rata-rata IT sama dengan 1.272 juta dibagi 5 sama dengan 254.400.000. Rata-rata investasi 800 juta dibagi 2 sama dengan 400 juta. ARR sama dengan 254 juta 400 dibagi 400 juta sama dengan 63,6%. Net present value. Jika kas bersih tiap tahun berbeda, dari 2016 sampai 2020, total jumlahnya adalah 1.234.528. Total PV kas bersih sama dengan 1.238.528.000. Total investasi 800 juta. Hasilnya NPV sama dengan 438.528.000. NPV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak. Internal of return atau WRR. Penghitungan NPV dengan DE 40% yaitu total PV kas bersihnya 841.112, nilai NPV positif 841.112.000 dikurangi 800 juta, hasilnya 41.112.000. Penghitungan NPV dengan DE 45%, nilai NPV total PV kas bersih yaitu 775.064, nilai NPV sudah negatif 775.064.000 dikurangi 800 juta, hasilnya negatif 24.936.000. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan, yaitu ERR sama dengan I1 tambah NPV 1 per NPV 1 tambah NPV 2 dikali I1 kurangi I2 sama dengan 40 tambah 24.936 dibagi 41.112 kali 1%. Hasilnya 40 tambah 0,606% sama dengan 28,13 dibulatkan menjadi 29%. Profitability Index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI yaitu PI
PI 1.238.528.000 dibagi 800 juta kali 100%, hasilnya 1,54 kali, dibulatkan menjadi 1,55 kali. PI lebih besar dari 1, maka diterima baik. Di sini ada alat ukur payback period, hasil pengukurannya 3 tahun 4 bulan, dinyatakan baik. Average rate of return, hasil pengukuran 63,6%, dinyatakan cukup baik. Net present value, hasil pengukurannya 438.528.000, dinyatakan baik. Internal rate of return atau IRR, hasil pengukurannya 29%, keterangannya baik. Profitability index atau PI, hasil pengukuran 1,55 kali, keterangannya baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Firmansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi usaha di bidang jasa. Pertama-tama ada identitas perusahaan. Nama perusahaannya Zerocell, bergerak di bidang jasa, kegiatannya servis HP. Alamatnya di Kampung Kerajaan, RT 02 RW 01, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Karawang. Nomor teleponnya 0856 5994 1419. Aspek legalitasnya hanya memiliki NPWP usaha. Lalu aspek organisasi, pemilik usaha dan juga 1 karyawan. Pemilik usaha diketahui bernama Endang Sofyan Effendi. Tugas karyawannya membantu melayani konsumen saat pemilik memperbaiki handphone konsumen lain. Aspek pasar. Pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis counter ini adalah semua kalangan yang memiliki handphone tentunya, masyarakat sekitar, dan relasi dari teman atau pemilik usaha atau pegawainya juga. Segmentasi pasar. Dari segi geografi, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Tembelang dan sekitarnya. Dari segi demografi, counter ini dapat dilayani oleh semua gender tanpa memandang umur. Dari segi psikologinya, Zerocell menyediakan fasilitas dengan semua kelas gaya hidup, meskipun memang kebanyakan yang datang dari kelas menengah ke bawah. Lalu dari segi perilaku, sesuai dengan perilaku masyarakat yang terus berubah-ubah mengikuti zaman, Zerocell akan terus melakukan inovasi-inovasi tentang keahliannya menyesuaikan dengan kepemilikan handphone konsumen yang akan terus berubah-ubah. Potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pasar yang diraih oleh Zerocell, pemilik usaha mencoba meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Posisi pasar berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang disediakan. Zerocell berada dalam tingkat produk kelas menengah ke bawah. Harga yang ditawarkan pun relatif murah karena menyesuaikan dengan tingkat ekonomi yang mayoritas di warga sekitar. Pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari. Adapun pesaing Zerocell sebagai berikut, Nizarcell dan Yoacell yang tentunya lokasinya tidak jauh. Berikutnya ada strategi bauran pemasaran. Ada produk. Zerocell menyediakan berbagai macam servis atau perbaikan seperti LCD, baterai, botlop, dan lain-lain. Lokasi Zerocell melakukan penjualan di Jalan Raya Tembelang yang berlokasi di pemukiman yang cukup ramai dan juga dilalui angkutan umum mudah dijangkau. Berikutnya ada harga yang ditawarkan berkisar antara 200.000 sampai dengan 300.000 sesuai dengan model handphone yang diservis dan tingkat kerusakannya. Berikutnya ada promosi. Melakukan promosi penjualan interaktif dari mulut ke mulut.
aspek teknis dan produksi. Berikut di sini ada tabel dari metode value. Berdasarkan hasil metode value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Mekarjaya dengan nilai 108. Siklus produksinya, pelaporan konsumen, pengecekan, dan tes hasil perbaikannya. Berikut di sini ada layoutnya juga, tempat lokasi dari zero cell dengan sederhana. Berikut ada aspek finansial. Diketahui investasinya 420 juta, modal kerjanya 150 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, dan penyusutannya 54.000. Setelah diuraikan, maka hasilnya sekitar 54 juta rupiah. Berikut ada tabelnya juga. Lanjut ke payback period atau PP. Di sini ada, setelah diuraikan dengan rumusnya, maka hasil PP 9,2 bulan atau dibulatkan menjadi 10 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 10 bulan. Lalu berikutnya ada average rate of return. Setelah diuraikan, nilai ARR-nya 73%. Berikutnya ada net present value atau NPV. Jika kas bersih setiap tahun berbeda, maka sesuai dengan tabel berikut, maka setelah diuraikan total VV kas bersih 5.780.730 juta rupiah, dan total VV investasi 420 juta rupiah dikurang, maka NPV senilai 158.730.000 rupiah. NPV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak atau baik. Berikutnya ada internal rate of return atau IRR. Setelah dijabarkan dengan perhitungan NPV 35%, maka nilai NPV positif sama dengan 428.550.000 rupiah dikurang 420 juta sama dengan 8 juta. Perhitungan NPV dengan dep 40% setelah diuraikan, nilai NPV sudah menjadi negatif 394.730.000 rupiah dikurang 420 juta rupiah, maka hasilnya negatif 25.270.000 rupiah. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan menjadi sebagai berikut. Dapat dilihat sendiri, maka dengan tabel berikut IRR dapat hasil menjadi 37,95 dibulatkan menjadi 38%. Nah, yang kelima ada Profitability Index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. Setelah diuraikan menggunakan rumus PI, maka dihasilkan 1,37 kali dibulatkan menjadi 1,40 kali. PI lebih besar dari 1, maka diterima atau baik. Berikutnya ada D, kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dari tabel berikut. Ada yang pertama payback period atau PP, yang kedua ada average rate of return atau ARR, yang ketiga ada net present value atau NPV, yang keempat ada internal rate of return atau IRR, dan yang terakhir ada profitability index atau PI. Dari hasil pengukuran dan keterangannya semuanya tertera hasilnya baik, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini berjalan dengan baik sampai saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.